kebetulan kita habis cuman buat having fun aja lah gitu ya, untuk senang-senang pada saat itu. Anak lo kan cuma sekolah cuma sebentar, keluar cuma sebulan. Anak gue sekolah di Amerika. Lo main-main kayak-kayaan sama gue. Jangan sombong lo Dewi Persik ya. Lanangmu itu dulu yang suka sama aku. Aduh. Yang ngejar-ngejar aku. Jadi kesimpulannya, kamu lebih percaya sama orang yang ngelaporin itu atau sama aku? Ya sama kamu. New Santuy People, mereka bagian bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang absen karena lagi curhat sama Musang di genteng. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Agak menarik nih dunia per-tiktokan kali ini, per FYP-nya nggak cuma dari pilpresan duniawi ya, tapi ada juga dari dunia seleb gitu. Kemarin ini sempat FYP ya, katanya makin memanas konflik antara Ibu Dewi Persik dan Ibu Indasari. Awalnya FYP aku baca komennya beberapa kayak ini mah settingan buat ngenaikin lagi gitu. Jadinya aku nggak ngelihat, nggak ngecek gitu. Cuman kok udah beberapa hari makin FYP. Nah, gara-gara aku penasaran, aku cek apa sih akar permasalahannya. Apa tuh? Ini wadidaw sekali sih dari pihak Ibu Indah ya, bilangnya katanya awal permasalahannya dia disuruh memata-matai tunangannya Ibu DP. Oke. Begitu udah melakukan tugasnya, dikasih tahu dong hasil mata-matanya. Nggak terima. Terus jadinya selek. Bingung kan? Pokoknya kita meluncur dulu nih, meluncur. Cus. Ini menarik nih. Satu dimintai tolong suruh memata-matai katanya. Terus begitu udah ada hasil, oh begini hasilnya tunangan kamu sama cewek begini. Malah dituduh nyebarin hoax apa gimana ya, aku bingung sumpah. Ini konflik bingung, panas tapi aku bingung nih. Ceki wow. Play. Sebenarnya di situ saya tidak pernah memergoki orang itu. Bukan saya memergoki, tapi saya disuruh untuk memata-matai laki-laki itu. Perempuan ini menyuruh saya memata-matai laki-laki ini. Pada saat itu saya di Bali sedang bekerja. Tapi perempuan itu menyuruh saya untuk memberikan share location. Laki-laki itu ada di mana? Tolong Kak Indah ke sini. Demi aku. Di dalam perjalanan perempuan itu masih terus WA saya. Sudah jalan Kak? Sudah sayang. Sampailah saya di lokasi itu. Jadi saya bukan memergoki, tapi saya disuruh. Itulah kebodohan saya. Saya ini seperti pembantu yang disuruh dan saya mau. Itu kebodohan saya yang luar biasa. Tapi apa fitnahnya buat saya? Saya turun tangga bersama desainer saya. Laki-laki itu sedang berpelukan dengan perempuan menuju ke lantai 3. Dia tidak ngeh itu saya. Lalu saya telepon dengan perempuannya. Saya sudah bertemu dan dia sedang dengan perempuan. Kita berpapasan di tangga dan dia sedang berpelukan. Saya melakukan hal yang saya lihat. Demi Allah, demi Rasulullah, demi keluarga saya. Andaikan saya berbohong, binasa semua keluarga saya. Itu yang saya sampai sekarang astagfirullahaladzim. Kamu menyuruh saya bicara kebenaran, tapi kamu memfitnah saya. Ternyata laki-laki itu sedang berpelukan menikmati musik. Ketika laki-laki itu melihat saya dan saya melihat dia kaget dan saya kaget. Jadi itu kan dari pintu kaca. Ketika saya masuk, dia pergi, dia kabur dan perempuan itu juga ikut kabur. Dan saya hanya ketika ngambil handphone saya memoto dari belakang. Karena perempuannya juga udah kabur dan di situ ramai. Perempuan itu bilang, Kak tolong bikin status. Bukan saya yang bikin status, tapi suruhan perempuan itu untuk bikin status. Dan saya pun sudah bikin status Kak. Ini pasti akan saya ramaikan.
Jadi kalau kita ngedenger dari sebelah pihak ya, dari pihaknya Mbak Indah sendiri di sini bilang kan, gue disuruh memata-matai. Iya. Ya pasti ada hasil dong. Hasilnya seperti ini, clear atau enggak clear gitu, positif atau negatif gitu ya. Yes. Karena kan pasti ada dugaan dong, makanya ada ibaratnya permintaan untuk memata-matai. Kalau misalkan ceritanya benar, kita dengerin dari satu cerita dulu ya. Setelah dikasih tahu, oke hasilnya ini. Terus makin kesini kok malah crash antara yang meminta memata-matai dengan yang dimintai mata-matai. Iya benar. Crash. Yang katanya bahkan aku sempat dituduh hoax karena nggak ada buktinya. Lah apa gimana sih, aku bingung. Harusnya kalau memang dia curiga terus nyuruh gitu kan, terus ada buktinya kayak gitu dilaporin kayak gitu. Oh bener berarti perkiraan selama ini, mungkin kayak gitu kali ya. Iya kan. Coba nih kita ke respon Mami DP-nya meluncur. Ini ada responnya yang memicu konflik ini makin panas. Bahkan ada klarifikasi dari si sang lelaki yang katanya dimata-matai itu. Oke. Aku awalnya kayak oh ya udah konflik artis biasa gitu. Tapi pas ngeliat akar permasalahannya ya kok wadididaw ya. Menarik nih Jagi. Play. Lihat DP di klub gini-gini ada buktinya nggak ada sih. Cuman dari samping doang. Itu nggak benar. Aku belum punya bukti kayak gitu kan. Terus aku telepon Dewi sayang belum tidur, 1:30 belum tidur loh dia. Ya kak, aku barusan ketemu dan dia sama perempuan. Kaget dong Dewinya. Ya, karena biar bagaimanapun saya aja yang nggak bukan pasangannya sakit hati. Kan menurutku ya, mohon maaf nih, menurutku langkah pertama ya pasti nginfoin ke yang meminta gitu. Betul. Ya mungkin si Mbak Indah ini lupa dia foto atau record atau kayak gimana gitu. Jadi udah terlanjur panik kali ya. Mungkin, jadi mau buru-buru ngabarin gitu. Ya tapi akhirnya dengan tidak ada barang bukti ini aku nggak nyangka aja sampai ke crash seperti ini, dituduh hoax segala macam. Sampai ada klarifikasinya nih meluncur. Nih ya biar enak dari kedua belah pihak ceritanya ya. Ciki-ciki wow. Play. Dia bilang sayang ini gimana, apakah aku perlu ini aku taruh di Instagram atau aku kasih tahu. Ya udah kak, umumin aja ke semua orang kalau memang ada buktinya. Nah ada sayang buktinya gitu dibilang, kasih tahu gitu biar aja sekalian nanti kakak tenang aja, aku akan bantuin kakak. Nah ini mas-mas kalau yang misalkan diduga. ada apa-apa, karena kan kalau fakta itu kan nggak masalah, real itu nggak masalah setahu aku ya gitu. Terus kemudian dia kapan kakak pulang, dia belum pulang tuh masih. Kak buktinya cuma ini aja, nanti saya kalau aku udah pulang ke Jakarta aku akan kasih lihat buktinya semua ke kamu. Ini dia lagi ancam-ancam aku karena aku taruh di story sayang gitu. Terus aku bilang, kak kenapa harus takut, tenang aja aku ada di belakang kakak. Karena aku pikir memang dia mengkhianati aku memutuskan dia. Tapi kan dia udah minta sama orang tuaku, dia belum ada kata-kata putus ke orang tuaku. Jawaban Mas Ruli, aku belum siap untuk memutuskan pertunangan ini gitu loh. Aku nggak tahu kenapa gitu. Makanya dia mungkin bilang aku udah putus ya. Bukan aku udah putus kali, teman kamu udah putusin aku gitu kamu bilangnya. Iya. Iya kan? Nah terus udah gitu si perempuan ini akhirnya saya ini ada wartawan mau wawancara aku. Ya udah wawancara aja. Aku memang yang memperbolehkan dia untuk wawancara. Karena aku pikir ya kalau misalkan mau wawancara dengan fakta dan ada bukti nggak apa-apa. Orang kan nggak bisa berbicara tanpa bukti ya. Bukti itu adalah foto dan video. Ternyata setelah aku ketemu sama dia, terus dia nunjukin dong. Aku tanya mana buktinya. Dia nunjukin foto yang dari belakang. Ini kan yang ada di story kak. Yang lain mana gak ada sayang. Wah aku langsung kaget dong. Wah kak stop kak, jangan ngomong macam-macam lagi kalau nggak ada buktinya. Karena apa? Itu bisa bahaya. Kalau kita berbicara nggak ada bukti kan sama aja hoax. Nanti ada buktinya sayang, nanti aku akan minta CCTV-nya di tempat klub itu. Nah, ngapain juga? Aku kan bukan istrinya. Loh, kita mau rame-rame terus menuntut Mas Ruli yang kategorinya dia belum jadi suami aku. Apa nggak salah? Aku diundang, aku di pagi-pagi ambiar, aku juga diundang, ditembak. Menanyakan tentang Tunggu dulu. Kalau di satu sisi saat mau minta CCTV-nya ngapain juga karena aku bukan istrinya, terus maksudku ngapain ngorder untuk patah-patahi dong gitu. Iya benar. Iya enggak?
Itu jadi pertanyaan besar juga dong. Betul. Kalau coba, memang dia butuh kebenaran harusnya ya udah nggak apa-apa Kak, jangan mintain sama-sama, aja bablas gitu. aja sekalian bener, gitu. bener, Coba kita bener. lanjut lagi. Lanjut. Hubungan kita. Aku tidak bisa bicara banyak tentang Mas Uli. Mas Uli memang ada di Bali, di tempat clubbing itu, tapi tidak ada video dan fotonya. Dan aku sama ibunya Mas Uli itu sangat dekat sekali, dan mama itu sayang sama aku. Itu jawaban aku di pagi-pagi ambil. Karena aku takut kalau aku bicara dia yang aneh-aneh. Ya kalau dia benar pelukan atau ciuman, kalau dia nggak pelukan dan ciuman gimana? Secara logikanya orang yang aku percaya ini update dikit-dikit kan, update foto, update ini apapun itulah, mau sholat mau apa update terus ya kan? Apa iya yang katanya kamu mondar-mandir atas bawah itu kan sama perempuan nggak bisa ngevideoin walaupun cuma 1 menit atau setengah menit atau berapa detik? Paling nggak ketika foto itu sampingnya ada perempuan sampai lari-larian sama perempuan, itu benar nggak sih? Nggak benar itu. Maksudnya sebenarnya inti yang kita mau bicarain juga kan, jangan menjatuhkan orang kalau belum tahu ada apa pada saat itu, gitu. Dan cari tahu dulu apakah benar memang aku berselingkuh atau tidak, kan gitu. Pasti siapapun orang juga pasti pernah lah enjoy sama teman-temannya, pasti pernah, gitu. Bukan berarti ada hubungan apa-apa. Itu aja. Sebentar, enjoy sama teman-teman. Ini perlu digarisbawahi, enjoy sama teman-temannya kayak gimana nih? Karena orang baru kenal aja bisa jadi teman, habis itu bye, lupa. Kalau habis itu udah memuaskan nafsu masing-masing, habis itu bye. Kita nggak ada seperti itu. Murni hanya menikmati musik aja. Ketika itu. Pada saat itu. Ya itu sudah berapa kali? 1 kali. Oh 1 kali. Ayo. Oh pas bulan November yang kemarin itu. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, kita udah bahas ini udah selesai ya. Oke, pertanyaan ketiga. Jadi kesimpulannya, kamu lebih percaya sama orang yang ngelaporin itu atau sama aku? Ya sama kamu. Tapi aku akan percaya sama dia kalau dia bisa kasih foto sama videonya. Kalau cuma sekedar omongan, aku nggak percaya. Tapi kamu nggak marah? Aku nyuruh dia loh waktu itu untuk datengin kamu. Ya nggak apa-apa, kan udah terjadi juga. Nah, oke. Terus, tapi aku nggak pernah nyuruh dia untuk bangsatin kamu. Itu yang perlu diklarifikasi. Nggak pernah aku nyuruh dia untuk yang wawancara tanpa adanya bukti. Tapi kalau dia wawancara, kalau ada bukti, aku nggak apa-apa. Aku tuh orangnya berani selama memang kamu belum ucapkan putus ke orang tua aku, karena waktu itu kan kamu datang baik-baik ke orang tua aku, ya selesai pun minimal ya baik-baik, datang tanpa muka, balik harus kelihatan punggungnya gitu maksudnya. Terus aku mau tanya sama Mas Ruli, rencana ke depan nih, rencana ke depan buat hubungan ini apa? Dari awal berhubungan kan niat kita menikah, rencananya ya pastinya. Aku nggak setuju banget. Tadi dia bilang ya kan ya sama temen akrab kayak gimana sih? Aku nggak setuju banget. Kan maksudnya posisinya dia udah punya tunangan gitu ya. Seakrab-akrabnya lah, tolonglah. Nggak mungkin meluk-meluk ya kayak menikmati musik ya kayak gitu. Kalau dia single ya oke gitu kan. Ini masalahnya udah tunangan gitu. Nggak setuju sih aku. Nggak, aku mikirnya apes banget ya Mbak Indah ya. Dimintai ditolongin terus sekarang malah jadi konflik gitu. Perkara lupa ya, lupa itu sih agak-agak miss juga ya. Lupa nge-capture bukti, tapi speak up-nya terlalu keras gitu, yang akhirnya mungkin jadi menyebabkan konflik. Tapi menarik ya, ada penjelasan kronologi dari Mas yang di sana apa sih yang terjadi gitu, biar nggak kocak kan. Aku juga malah paling konflik artis biasa pas lihat kok kocak ya, kok wadididaw ya. Oke. Luncur. Just. Nih Nyoh, menarik nih. Jadi sampai saat video ini di-tag pun aku masih bingung nih. Apa kubu ini ya Mami DP yang benar, apa kubu Mbak Indah yang benar nih, yang mana nih gitu. Karena banyak banget faktor kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Ini ada dari Cilik Ayune, Ruli kekasih DP, udah balikan apa masih mantan? Ini klarifikasi kabar yang sempat ramai diduga dirinya berselingkuh dari DP. Saat berita itu beredar, sebenarnya sudah putus dengan DP, jadi tidak ada perselingkuhan. Semoga baikan terus, yes. Ceki bawah. Play. Kalau Mas Ruli itu selingkuh, istilahnya kan loh. Kalau selingkuh itu kan nggak harus punya komitmen dengan seseorang, tapi dia ibaratnya bisa senang-senang atau have fun sama perempuan, itu selingkuh namanya. Itu kejadiannya pada bulan November.
Iya. Berarti tandanya ketika aku sudah putusin kamu ya. Iya. Ya itu gimana Mas? Gimana sayang? Gimana Mas sayang? Ya, kalau mau nanggepin masalah waktu itu ya, Iya. kita itu udah putus pada bulan September. Ya. Aku putusin dia. Itu masa kegalauan aku lah, ya kan. Sekarang kan orang untuk melupakan masalah itu kan berbagai macam cara ya. Iya. Cara aku mungkin salah. Ada yang caranya mungkin dengan beribadah. Sebenarnya waktu Tapi itu kalau kamu caranya kemana? oh enggak, jadi waktu itu karena aku ngerasa sepi juga dan gak ada pasangan juga, ya kan, kita udah putus. Ya waktu itu kita seru-seruan aja rame-rame di Bali. Kita itu siapa? Kita itu teman-teman, Oke. teman-teman semua. Itu ada laki-laki, ada perempuan, ya. Tapi kalau itu disebut suatu perselingkuhan itu salah. Gitu kan. Karena kamu nggak Ya. sampai ada yang bilang peluk-pelukan lah, cium-ciuman lah. Oh enggak, pelukan itu seperti apa dulu, gitu kan ya. Kalau pelukan nafsu kan beda ya. Kalau kita seru-seruan antar teman kan beda. Ya itu adalah teman-teman aku. Semua itu adalah teman-teman aku pada saat itu. Nah, di sini nih poinnya nih. Aku nggak tahu ya nangkepnya. Dia tidak membantah statement bahwa Mbak Indah ngeliat dia pelukan. Yes. Dia tidak membantah, tapi dia menjelaskan esensi gua pelukan apa ya, which is itu yang tahu cuma dia sendiri. Iya betul. Si Mbak Indah posisinya, gue cuma mata-mata ngeliat, oh dia pelukan. Nah, Masalah itu pelukan nafsu atau pelukan seru-seruan, yang nggak ada gue yang kurang tahu gitu. Karena yang Iya. merasakan ya Dia cuma sendiri. ya dianya gitu, yang lagi pelukannya gitu. Sama yang aku bingungin nih, kalau misalnya posisinya udah putus gitu kan, terus ngapain minta dimata-matain itu gitu. aja jadi dari sini netizen kan 70% lah kayak kasihan si Mbak Indah udah mah dimintai tolong gitu. Begitu ditolongin begitu, aduh anjir gimana ini teh jadinya permasalahannya ruwet. Boleh Sama aku agak gemesnya tuh apa ya, kayak dari bahasanya si Mas Ruli ini agak-agak gimana gitu. Oke, kita lanjut lagi coba. Lanjut. Saat itu. Merangkul maksudnya. Ya, mungkin ada. Oke. Mungkin ada merangkul atau tapi bukan konteks kita Ya kayak aku sama Kinasa, ya, Maria bukan Dubra, gitu. berhubungan ya, bukan kita punya Something special. sesuatu yang spesial. Jadi aku ngerasa itu bukan perselingkuhan, itu hanya seru-seruan kita rame-rame setelah Dan itu teman-teman kamu maksudnya ya teman-teman kerja aja. Kebetulan kita habis cuman buat having fun aja lah gitu ya, untuk senang-senang pada saat itu. Tapi having fun itu kan maksudnya dengan satu orang perempuan itu. Oh enggak dong. Itu rame-rame. Itu teman rame-rame gitu. Pada saat itu saya juga lihat sebenarnya orang yang katanya ngelaporin saya itu. Terus ada yang bilang katanya saya kabur-kaburan juga. Iya, Ya. katanya dari atas sampai ke bawah, sampai kabur-kaburan sama perempuan Iya, itu. kalau di atas di bawah itu kita rame-rame. Memang kan tempat itu ada lantai 2, ada lantai 3 ya. Kita dengerin musik di bawah, dengerin musik di atas. Ya kita pindah-pindah tempat gitu. Dia sama perempuan itu juga. Gini, Di sini juga dia tidak membantah ya bahwa Iya. mereka naik kabur-kaburan kan. Istilahnya kan kalau dari si yang memata-matai itu bilangnya kabur-kaburan. Kalau dari pihak yang dimata-matai katanya ya gue memang pindah tempat, pindah itu. Iya, Intinya iya, satu iya. informasi. Iya. Iya kan? Heeh. Cuman perihal esensi, Sama point of view point kan. of view ya. Aduh lanjut lagi. Lanjut. jangan sebut perempuan itu. Oke. Sebut semua yang ada di situ. Gitu loh, beda. Nah, ya. Kalau perempuan itu ya kita pergi berdua gitu. Ini kan pergi sebagai teman, beda ya. Kalau aku ngerasanya seperti itu. Sebagai teman dengan semua orang. Iya, dengan nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada hubungan spesial apa-apa. Saya sampai di situ, sampai tempatnya udah tutup malah saya masih ada di situ, gitu. Dan saya rasa nggak ada yang salah di situ. Kenapa? Karena pada saat itu saya tidak berhubungan dengan siapapun, gitu loh. Maksudnya nggak langsung masuk hotel gitu, Mas? Oh, enggak. Cuman kan yang bikin saya heran adalah Kan tapi image-nya kan sampai ada diberitakan seperti itu kan. ya balik lagi saya bilang orang itu kan ya pada saat kita lagi galau ya wajar-wajar aja gitu. Nggak wajar. Nggak boleh itu terulang Bukan. Oh iya pasti. tidak Iyalah, akan gak terulang boleh. lagi. Tapi kan tidak ada hubungan apa-apa pada saat itu. Saya merasa. Iya. Sebenarnya konteksnya bukan itu yang saya kesel dan kecewa pada saat itu, karena
saya udah biasa nih diomongin orang, jadi bebas lah, orang mau punya pendapat apa tentang saya terserah, yang tahu diri saya ya saya, kan gitu. Waktu itu pagi-pagi saya lihat ada story, jadi ada story dari seseorang, cuman kan dia udah menyebutkannya beda ya, jadi udah pekerjaan saya, profesi saya gitu kan, sampai ke dalam hubungan saya gitu. Saya waktu itu cuman klarifikasi sama orang itu, yang saya tekankan adalah, yang saya marah adalah orang itu mau marah sama saya nggak masalah, tapi harus tahu dulu nih, tahu nggak masalahnya bahwa kita ini udah putus gitu kan. Terus kok bawa-bawa profesi saya, terus ya nggak boleh juga lah dia marah-marah sama kamu, kan dia bukan apa-apanya kamu. Iya. Nah itu nggak pantas, kecuali yang pacarnya sendiri aja nggak marah kok kamu begitu. Malah ya iya itu udah pasti. Ya udah salah Mbak Indah, salah. Nah ya Mami DP aja dia bilang aku yang pacar kamu aja nggak marah gitu kan, tunangan. Cuman balik lagi si Mas ini tadi kan membenarkan aktivitasnya dia pada saat itu kan, karena pada saat itu kondisinya sudah putus sepihak gitu, walaupun belum benar-benar clear selesai gitu. Cuman aku cuma mikir apa ya, kayak kepikir ini kasihan amat ya kalau misalkan nanti ke depannya misalkan ternyata si Mbak Indah benar, Masnya ini manipulatif, Mami DP kemakan manipulatifnya. Nah itu dia. Tapi kan balik lagi apapun ya itu udah diambil resikonya gitu kan. Kalau aku jadi Mbak Indah tahu nggak Mang? Apa? Aku diem cari bukti aja yang kalau misalnya benar ya, cari bukti yang sejelas-jelasnya, kasih tahu nih gitu. Kalau aku misalkan ceritanya ini benar, kan tadi udah diakuin juga kan dia yang nyuruh, kalau jadi si Mbak Indahnya, nyesel gue nolongin, bela-belain pergi ke sana, mungkin gue bisa istirahat. Tadi katanya kan 1:30 tuh ya. Tolonglah. Sama apa ya meskipun Mbak Indah bukan siapa-siapanya Mas Ruli gitu, tapi kan ya dia kan temennya Mami DP gitu ya. Ya pasti sahabat. Ya pasti nggak terima dong sahabatnya, kok sahabat gue diginiin, mungkin kayak gitu. Atau mungkin memang posisinya di situ Mbak siapa tadi, Mbak Indah nggak tahu kalau mereka udah putus gitu kan. Cuman di ordernya kan suruh mata-matain aja gitu. Ya asumsinya ngorder mata-matain. Iya. Asumsinya kan pasti masih berjalan hubungannya dong gitu, kayak ngapain se-effort itu lu? Nyampe minta tolong ke gua buat itu kan. Iya, jadi wajar sih kalau menurut aku wajar kalau misalnya Mbak Indahnya juga kesel gitu kan. Tapi makin panas, dibilang pansos lah, dituduh hoax lah, segala macem nih. Ada klarifikasi terbaru meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Makin panjang, di sini ada caption Indasari bakal laporkan Dewi Persik. Ada captionnya lagi, live disebut pansos oleh Dewi Persik, Indasari geram. Asin berarti. Garam. Oke, ceki. Play. Ini teman-teman maaf ya, jangan sampai nanti yang perempuan di sana itu bilang katanya saya panggilin kalian ya. Saya sekarang lagi ada acara ya di sini ya, karena itu kan merasa artis besar. Sombongnya ini perlu dikasih pelajaran kayak gitu. Tunggu dulu, aku jadi amat menyayangkan gara-gara cowok persahabatan rusak anjir. Lanjut lagi. Kak Indah, boleh update sedikit Kak tentang soal kelanjutan? Lanjut, saya pasti lanjut karena pengacara saya sebenarnya kemarin mau somasi pertama, cuma karena memang kemarin saya juga ada urusan dan pengacara saya kemarin lagi sidang, jadi tertunda. Kemarin saya juga ada acara Isra Mi'raj, buat saya acara keagamaan itu lebih penting kan gitu kan. Lanjut, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah akan takut dengan siapapun selagi saya benar. Satu. Kedua, harga diri saya sudah diinjak-injak sama perempuan itu. Saya di sini, maaf bukan saya sombong. Dia kemarin bilang di live-nya, saya menangis-nangis. Dia ngatain saya seperti itu. Di sini saya tidak nangis. Di sini saya menantang Anda. Saya menantang Anda ya. Saya tidak takut karena semua bukti ada di saya. Ketika Anda bilang pansos, harusnya Anda mikir, ketika Anda bilang pansos ya, Anda pernah menyuruh saya menyerang SD. Ketika Anda dilaporkan sama SD, Anda menyerang saya. Kakak, tolong bantuin saya. Kakak serang tuh SD. Kakak kan lagi mau nyalek. Dia yang bicara sama saya, bukan saya, karena saya pencalonan. Dan ini tidak ada urusannya sama saya nyalek ya. Anda sudah menyerang harga diri saya. Dan saya juga dibilang sama dia, ijazah saya beli. Besok saya akan bertemu sama rektor saya di kampus saya, bahwa saya itu kuliah, bukan seperti Anda. Anda kuliah nggak?
Makanya cari kerja itu pakai otak, bukan pakai goyangan doang. Jadi kemana-mana sumpah. Mbak Indah, mohon maaf Mbak Indah juga disebut pansos katanya Mbak. Nah, iya, ini saya mau kasih tahu sama dia ya. Pansos sama apa? Kalau saya mau pansos sama dia, ketika pertama kali dia jalan sama laki-laki itu, saya kasih tahu dong sama kamu. Ketika dia bercerai sama si Angga, saya ngomong di face nggak ada. Ini saya kemarin bicara di media tentang laki-laki itu selingkuh, itu karena semua ada buktinya. Nah, saya sudah kasih lihat bahwa dia yang menyuruh saya. Tidak ada dia bicara, ya kakak bilang aja kalau misalkan kakak ada buktinya. Tidak ada. Dan di klarifikasinya dia, ini salah ya. Dia bilang, ya kak nanti saya bawa buktinya, videonya. Tidak ada saya bicara seperti itu. Intinya tidak ada saya bicara seperti itu. Kalau dia bilang saya pansos, ini akan saya kasih ke kalian. Dia bicara begini sama saya. Kecil suaranya ya. Ya ini pokoknya kenapa ya udah sering harus mati dulu. Intinya ini teman-teman maaf ya, jangan sampai nanti. Sayangnya cuman nggak ada video sama foto yang proper sih. Kalau misalnya ada ya mau ngomong apa? Iya. Gokil sih ini, gila, nggak nyangka banget jadi berseteru sepanas ini sepanjang ini. Cuma perkara tolonglah. Coba Nyok, kita kasih nextnya nih. Ini di video berikutnya masih lanjut kemarahannya. Ada caption jangan sombong jadi manusia, katanya ceki wow. Jangan kurang ajar lo sama gue ya. Lo nginjak harga diri gue. Mentang-mentang lo ya nama lo lebih di atas daripada nama gue. Biar begini-begini lo bilang sama gue pengangguran dan lo bilang gue gak punya karya gue banyak, lagu gue juga ngetop kok, lagu gue zaman dulu udah biasa kok. Kalau sekarang memang nama gue udah di bawah, lo jangan sombong jadi manusia. Kesombonganmu itu ya akan membuat malapetaka buat diri kamu. Jangan kurang ajar lo sama gue ya. Di sini aku apa ya, respect ya sama Mbak Indah karena dia mengakui ya kalau sekarang nama gue lagi di bawah gitu kan, maksudnya mengakui ya memang tidak se-hype Mami DP gitu, tapi dia di sini minimal mengakui gitu kan. Iya, mungkin aku lebih ke apa ya, aku nangkapnya lebih ke semua ada masanya kok. Iya. Gitu. Coba kita kasih nextnya. Ninyo, ya. makin banyak makin kemana-mana ngerembet, nyerang anak segala macem katanya. Coba. Ini ada ketika kekayaan dibandingkan Parsadu, jeki wow. Sorry maaf, karena dia menyerang harga diri saya. Anak saya sekolah di Amerika. Emang anaknya sekolah di mana? Dia kembar-kembar, kata dia anaknya dia sekolah di luar negeri. Apaan? Anak lo kan cuma sekolah cuma sebentar, keluar negeri cuma sebulan. Anak gue sekolah di Amerika. Lo main-main kaya-kayaan sama gue. Jangan sombong lo Dewi Persik ya. Aduh, ini jadi main kaya-kayaan, segala ngeremet-ngeremet ke anak. Nih siapa sih yang mulainya ngeremet-ngeremet ke anak? Iya. Ini lagi kreatornya nih, segala ditambahin foto begini. Jadi salpok. Iya. Jadi makin panas ya. Panas, ngeremet kemana-mana gitu. Jadi awalnya aku mikir kayak mungkin ini S3 marketing ya untuk ngebantu dongkrak nama segala macam. Iya. Tapi ngeliat keseriusan kok konfliknya makin panas, makin serius. Kayaknya enggak settingan deh. Coba aku cek deh awal mulanya kenapa sih. Begitu dicek, ya salam mau dididau. Perkara Imron. Lanjut lagi. Sorry maaf. Udah segitu doang ya. Ini nggak cuman ini, aduh, mau dikomenin apa mau next video? Next aja meluncur. Ini katanya di live-nya tuh ada tudingan. Ya mungkin Indah Sarinya kali suka sama Ruli atau suka sama Mami DP-nya gitu. Wah, pokoknya udah mulai kemana-mana. Ini responnya sambil nangis ceki wow. Aku dikata-katain sama dia. Mungkin dia di live-nya, mungkin dia suka tuh sama laki gue, sama cowok gue, sama doi gue tuh, doi gue nggak ngeliat dia. Dia itu siapa katanya kayak gitu. Apa dia suka sama gue kali? Gue nggak les biola ya. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu bang. Dulu aku di sini juga nggak expect bakal sampai sepanjang ini apa? Kenapa ya? Maksudnya bereaksi sampai segitunya. Maksudnya kalau aku di posisinya kayak mungkin ngomel ya, lu sih nggak ngefoto nggak ngevideo. Iya. Jadinya nggak ada bukti, ya udah. Nggak sampai sepanjang ini sampai dituduh-tuduh. Kan berarti kalau dia bilang tadi ada statement yang nuduh
dia suka kali sama lakinya atau dia suka kali sama gua gitu, makanya tapi gua nggak les biola. Kan berarti si peminta untuk memata-mata itu beranggapan dianya ini bohong, mau ngadu domba. Begitu kan? Makanya ada reaksi, "Oh, dia suka kali." Iya, begitu. Maksudku kenapa pada saat itu kan dia dengan sadar juga kan di video sebelumnya tuh bilang, "Ya, gue yang nyuruh gitu. Kamu nggak apa-apa kan, Mas? Kan saya yang nyuruh gitu." Ketika nyuruh kan opsinya ada hasil atau nggak ada hasil gitu. Benar. Ini ada info seperti ini, pelukan pindah lantai gitu. Dan itu pun tidak ditolak loh, tidak dibantah loh oleh si pihak cowoknya. Enggak ada tuh peluk-pelukan. Dia cuma membenarkan bahwa ya ada, cuman kan esensinya bukan pakai nafsu gitu. Berarti kan ya menurutku wajar info yang dilihat mata. Gue lihat pelukan nih. Masalah dia pelukan ternyata sambil bisik-bisik tetangga atau apa kan itu mending tahu gitu. Sebenarnya waktu itu gue lihat seperti ini, gue jelaskan. Ini loh jadi bingung. Makanya apa ya? Aduh, orang kalau udah urusan hati sih mendingan gak usah terlibat sih kalau aku mah. Biarin mereka berdua yang ngeberesin gitu. Iya, kan apalagi kan dia yang minta buat dimata-matain, terus jadinya kok begini. Lanjut lagi. Mungkin bisa dijelaskan dulu somasi terbuka apa yang diberikan kepada Dewi Persik. Kan somasinya apa? Nanti jangan sampai putuskan. Iya bukan, jadi, kita nggak memutuskan, saya bertanya. Jadi begini ya, saya cukup ya. Nanti putar-putar di situ juga lagi nanti. Jadi kita kan media pers semua. Jadi secara rinci, panjang lebar sudah diceritakan oleh klien kami ini. Segitu doang. Ini berarti nge-highlight yang soal dikata-katainnya. Tapi tadi aku kalau nggak salah tadi ngeliat ada yang ngajakin sumpah pocong apa gimana? Meluncur coba. Just. Ninyo, Indasari tantang Dewi Persik sumpah pocong. Waduh, ceki-ceki wow. Mbak punya Al-Quran gak Mbak? Mbak punya Al-Quran gak? Di musola mungkin ada Mbak. Ya, pokoknya aku mau bersumpah Bang. Aku mau bersumpah, aku berani bersumpah demi Al-Quran, demi Allah, demi apapun aku berani. Aku bang kalau misalkan sumpah pocong pun sekarang aku berani Bang. Laki-laki itu berani gak sumpah pocong? Aku berani. Bukankah aku di sini difitnah terus? Iya dia lagi live Bang. Aku sedih banget Bang di sini. Dia setiap live kata-katain aku Bang. Intinya aku sakit hati. Intinya adalah dia selalu bilang aku hoax, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah Pak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan, saya melihat dia. Mbak, ini sih harusnya bisa diselesaikan berdua nggak sih antara masalah dia sama mami DP-nya langsung kalau gitu kan? Kalau menurutku sama-sama overreacted deh. Tapi nggak tahu juga ya akar permasalahannya di mana nih sampai akhirnya yang sebelah sana menanggapinya overreacted, yang sebelah sini juga overreacted gitu. Maksudku aku beranggapan kayak bisa sekali menanggapi kayak nyesel gua bantuin, gua udah ngasih tahu gitu. Udah selesai sampai di situ. Ternyata panjang berjilid-jilid sampai nyeret-nyeret nama orang lain. Nih, meluncur nih. Ninyo, ibu-ibu You Break My Heart, inget gak? Ibu Tessa Mariska. Ini katanya keseret-seret juga, gimana coba? Ceki-ceki wow. Play. Kalau aku jadi mamanya nih, mamanya Indah, gua akan goblok-goblokin Indah. Bodoh lu. Lu ketujuan lu ke Bali ngapain? Ngapain lu mau disuruh-suruh sampai tengah malam, lu mau disuruh-suruh orang? Udah disuruh-suruh lu disalahin. Kalau gue ya, dari kakaknya ya, kakak kandung yang gue goblok-goblokin dia. Indah cerita sama gue dari 3 minggu lalu. Nangis-nangis cerita sama gue. Gue masih sabar. Tadi gue baru lihat ternyata muncul gambar gue pansos. Kok emang Tessa Marisa bisa menghantaimu segitu banget? Pansosnya aku di mana dengan kamu? Apa yang aku pansosin sama kamu? Kalau aku ngepansos sama Nika Adila dari zaman dulu, Dian Krisdayanti yang syuting bareng sama aku, Dian Nitami, Sarah Sehan, yang jelas. Pansos di mana? Kalau kamu sudah bermain film luar negeri di Malaysia, aku kagum sama kamu. Pernah aku main. Jadi jangan teriak-teriak karir kita bagus kalau kenyataannya masih ada orang di bawah kita, di atas kita. Aku selama ini gak pernah mau ngomong aja karena aku bilang sudahlah. Tapi aku lihat dengan mata kepalaku handphonenya tadi.
Semua aku dibilang pansos, muncul gambar aku pansos. Dia bilang, apa yang aku pansosin sama kamu sayang? Sehebat apa kamu darling? Gue pansos gue sama Lesti Kejora aja sekalian tuh. Anak yang baru kemarin, yang dari gitu-gitu, tiba sekarang udah mulai jadi diva, gue sama dia aja pansos. Kenapa harus sama orang yang pertama kali gue lihat merayap-rayap di lantai? Kalau aku jadi kemana-mana 3 minggu. Gila. Baru ke hype FYP-nya yang pas di baru-baru ini karena udah makin panas banget gitu. Dan ternyata akar permasalahannya adalah dimintain tolong. Cuman aku nggak ngerti kenapa Ibu You Break My Heart ini keseret-seret juga. Coba mungkin di next VT bisa menjelaskan. Ada komenan dulu kamu? Nggak ada nih nextnya. Just Ninyo, ceki. play. Lanangmu itu dulu yang suka sama aku, yang ngejar-ngejar aku, sampai ngedatangin rumah aku yang baru real estate ada di Bekasi 2010 itu. Lanangmu itu sampai ngedatangin sayang, datangin rumah aku, terus nganterin aku ke kantorku, terus ngebawa aku ke lapangan parkir pesawatnya, nunjukin ini loh aku setiap hari gini. Lanangnya itu selalu menghubungi aku, tapi maaf, aku sama lanangnya itu nggak tipe aku, karena tipenya aku orang berseragam iya, tapi orang yang berpangkat tipe aku gimana dong? Jadi lanangnya tersingkir gitu loh. Mas R ini? Ya lanangnya lah, siapa lagi? Tapi beda usianya berapa? Lanangnya itu maaf ya, lanangnya itu nggak bisa muam dari penyanyi dangdut, nggak bisa muam dari nama Tessa sayang. Tapi sempat menjalin hubungan gitu kata Tessa. Hampir 6 bulan itu kita WA-WA-an, dia jemput itu datang ke rumah aku, gini-gini, dan ngantar aku ke kantor, ngelihatin pesawat main parkir di mana, dia tiap pagi ketemu di situ di pesawat itu, sampai dia terbang dia balik lagi, dia titipin kendaraannya situ, semua diceritain sama aku. Lana. Aduh anjir, pusing aku. Jadi ada nambah personil baru. Nambah konflik baru, pusing. Aduh. Terserah nanti people mau nganggap ini intermezzo atau kayak gimana. Cuman kita menyampaikan nih loh di FYP sekalinya bukan pilpresan duniawi ini. Kita gas aja lah gitu. Cowok, ya Allah. Awal mulanya itu loh, dimintai tolong terus jadi wah kemana-mana, terus nyeret kemana-mana, terus ini tiba ada personil baru yang masuk ke dalam konfliknya gitu yang aduh pusingnya. Aku udah pengen bener-bener intermezzo kucing aja nyo kalau kayak gini punya. Tapi lumayan menghibur lah ya. Cus. Ninyo, biar gak stres ngeliat percintaan selebritas duniawi of the brave of the people. Wow. Kita lihat intermezzo yang Meng gede takut sama soang. Ciki wow. Play. Dari dia keluar mukanya udah trauma. Ini audionya kita kecilin atau kita mute ya karena lagu. Tuh ternyata ini muka trauma tuh. Dulu gembul banget. Mungkin sampai nunduk-nunduk Mengnya tuh. Mengnya pengen main tapi belum mengerjakan PR. Ya Allah. Takut sama soangnya. Yaudah, ayo lo mau kemana lo gitu tadi. Tolonglah. Ninyo, kita kawal perkembangan penerusnya Woyong. Belum ada 2 bulan si Moyong ini sudah diajarin Junaidi ngerusak gorden guys. Ceki wow. Play. Belum ada 2 bulan si Moyong sudah diajarin Junaidi ngerusak gorden guys. Tapi kebarbarannya sih. Diajarin ngapain itu Junaidi? Jun. Ini ngajarin Moyong ini kamu toh? Ketahuan kamu. Ya mungkin si Junaidinya kalau bisa protes loh. Tapi kan mah kita kan akan membuat generasi penerus Bang Woyong gitu. Jadi kita harus lebih barbar gitu. Tolong lah. Bocil gitu udah barbar masih banget. Bocil udah barbar. Semuanya juga pada nggak sabar ya. Nunggu Moyong jadi gede nih. Sebarbar Woyong apa lebih ganas lagi. Kita meluncur ke lastnya. Yes. Ini ada Oyen tukang provokasi. Ceki wow. Play. Astaga. Enggak, kenapa bisa pas gitu ya? Berantemnya kayak abis dibisikin. Oren. Apa bunyi deng gitu loh tadi.
Tuh, kayak lagi dibisikin. Iya. Habis itu berbuk gitu, tolonglah. Sumpah barbar banget, kamu diadu domba sama si Oyen. Hei, tolonglah Meng. Ya Oyen, rasain kamu gitu. Gemoy. Yang mana? Semua. Mau semuanya. Mau semua. Banyak banget. Udah Nyo, kita meluncur ke setting Super Tank Show, meluncur. Nyo, Yes. Super Tank kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Alvia, Agatha Viana Biprilly Queen. Apa Lady Sikat? Niti Pelapak A, Malam Nyomang dan Satu People. Malam juga Alvia. Steffi Indarti numpang lapak Alvia, lama nggak lihat Abu. Lah, di konten ini ada Abu. Kangen deh, tapi kalau ngantuk istirahatnya jangan main sama musang mulu katanya. Kalau ini beneran kejadian dan bawa-bawa udah benar-benar masuk ke penyidikan, bukan cuma pihak RS, melainkan pihak istrinya juga diselisih karena satu, kakaknya tidak memberikan, iya. Dua, karena ditanya kok bisa perut abang terbelah, kita harus lidik ini, ya. Adanya klaim asuransi meski nggak tahu juga kapan. Nah, ya benar. Gak enak juga ngomongnya, tapi aku lebih berat ke istri. Gimana ini? Liar. Wah, banyak sekali. Emriko numpang lapak. Salam Nyonyo Mamang. Sebenarnya pertama inilah bisa dibaca. Wajar sih sebenarnya para ya inilah ya guys. Panjangan. Iya. Nextnya hari ini. Ojo, jangan-jangan ini masalah warisan katanya. Kalau masalah yang nunggu hanya boleh satu sepertinya karena 2022 pas Covid. Jadi terbatas dengan yang diperbolehkan adalah yang terdekat atau istri. Karena aku juga di RS dan selama Covid memang hanya satu yang diperbolehkan menunggu. Jam besuk juga ditiadakan. Masuk akal. Vice Cycling numpang komen ke Alvia, kemungkinan dugaan gue warisan abangnya lumayan ya, itu makanya istrinya nggak ngasih surat riwayat kematian, apalagi kalau itu istri Siri nggak punya hak waris, itu kalau istri Siri ya katanya ya. Kalau soal dijual organ bisa juga ya, almarhum yang menyuruh jual untuk menghidupi keluarga dan anaknya. Jadi intinya sih dia salah tempat ngomelnya, harusnya ke istrinya. Ini baru satu pihak, tinggal tunggu klarifikasi dari istrinya. Oke. Nextnya Final Channel. Setauku saat pasien berobat itu selalu dijelaskan hak dan kewajiban pasien. Jika ada pasien yang dirawat itu dari pertama kali daftar diberikan arahan untuk penunjukan pelepasan informasi siapa sajakah yang tertera nama dan selaku siapa yang boleh diberikan informasi tentang pasien tersebut katanya. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan informasi pasien, takutnya disalahgunakan ya, karena semua data di rekam medis itu sifatnya rahasia dan sebenarnya bisa kita mengedukasi kepada keluarga pasien secara lengkap. Iya, ini sih yang konslet bininya malu. Nindi Show. Ikutan komen ya Kalvia, semoga sehat selalu. Mami aku juga cancer 2023 kemarin setahun full bolak-balik RS untuk tindakan. Setauku ya dari pengalaman di beberapa RS itu memang setiap tindakan harus diketahui dan ditandatangan dulu sama keluarga inti. Biasanya yang di TTD itu ada tanda tangan pasien, wakil pasien, terus dan segala macamnya untuk melakukan tindakan ya. Biasanya aku TTD semuanya. Di luar itu nggak bisa tanda tangan kecuali bener-bener nggak ada anak atau istri, suami. Bahkan aku pas itu di RS ada omku yang jadi dokter, tapi tetap harus aku yang tanda tangan tuh. Iya. Lepot. Kalau lihat kejadian itu jadi ingat almarhum adik gue Mang yang sakit kan kepalanya, tiba-tiba ada belahan di dadanya. Sedih banget ingatnya, gue dan keluarga cuma bisa mengikhlaskan kepergian adik gue. Waduh. Nextnya ada dari Asyatul Maulana. Terima kasih, dibalas sama dia CRM World. Rekam medis pengetahuan gue emang gak boleh dilatin, apalagi dikasih walaupun itu keluarga. Udah ada perjanjian antara pasien dan dokter. Kalau sakitnya berat, contoh misal HIV, pasien punya hak untuk minta dirahasiakan dari siapapun, dari keluarga sekalipun, dan pihak dokter atau RS kewajibannya menjaga rahasia pasien tuh. Nah, ini dari Pak Dokter nih, Bapak Firman Syawildan. Panjang penjelasannya tuh ya. Oke deh Nyos, singkat aja gambaran. Jadi gini, kalau di rumah sakit selalu ada informat concern di setiap tindakan pasien dan akan dijelaskan ke wali di setiap perkembangan pasien baik buruknya. Silahkan tanya ke walinya. Dan rekam medis sudah diatur undang-undang kapan dan di mana rekam medis bisa dibuka. Dan kalau mbaknya merasa kakaknya meninggoy karena tidak wajar atau malpraktik, silahkan lapor ke lapor ke kepolisian dan akan diproses pembukaan rekam medis sesuai masalah. Semua ada alurnya, semua ada aturannya. Lagian mbak ngebet banget. Iya nih dari Pak Dokter sendiri yang bilang ya.
Lanjut lagi, Permenkes nomor 36 tahun 2018. Pernah juga sih saya komentar tentang rekam medis di video Nyomang yang bahas kasus Jessica. Ya, saat itu hasil visum yang ada di rekam medis Om Deddy bisa pegang kopiannya, itu juga udah terjadi pelanggaran. Oh ya, satu lagi. Penerima informasi pasien bukan ahli waris, namun disebutnya wali. Wali sah pun diatur di undang-undang peraturan. Nggak ada aturannya, semua ini udah Pak Dokter sudah menjelaskan. Ya, jadi salah alamat ya. Salah alamat sih. Kalau mau ngamuk sah, kalau mau ngamuk mempertanyakan sah, cuma salah alamat. Iya. Malah ngamuk ke rumah sakit yang sedangkan ada undang-undangnya. Harusnya ke istrinya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santai yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Abu, mana Abu Mamang? Dua tapi Makak cabut dulu dan ciao.